Selamat berjumpa dalam Suara Pertobatan. Firman Tuhan hari ini disampaikan oleh Bapak Pendeta Remedi Terangin Angin MD. Selamat mendengarkan. Kami bersyukur Tuhan Yesus dipersatukan kembali dalam persekutuan lewat udara untuk merenungkan dan menikmati firman-Mu. Kehadiran-Mu dalam Roh-Mu yang kudus membuat si iblis tidak berdaya sama sekali mengganggu konsentrasi kami. Pada hari ini kami ingin belajar tentang arti dari sebuah rumah, suatu tempat yang memberikan kelegaan, kenyamanan, suatu tempat beristirahat sesudah beraktivitas seharian. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap mendengarkan. Terpujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal. Haleluya, haleluya, amin. Shalom, apa kabar saudara? Saya harap saudara ada dalam keadaan sehat, sukacita, damai dan sejahtera. Dimanapun sedang berada, di rumah, dalam perjalanan, di tempat kerja, di rumah sakit, atau sedang melakukan kegiatan tertentu. Semoga program ini boleh menemani di kala kesepian, memberi kekuatan di saat lemah, memberi semangat di kala lesu, menghibur di kala duka, menyembuhkan di kala sakit, memberi penerangan di dalam kegelapan perjalanan hidup. Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan firman-Nya. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, hari ini saya mengajak saudara merenungkan tentang suatu hal yang biasa-biasa saja. Tidak ada yang istimewa, tidak ada sesuatu yang baru, yaitu tentang sebuah rumah. Rumah bukan barang asing bagi kita. Kita semua tentu tinggal di dalam sebuah rumah. Barangkali namanya rumah susun, apartemen, rumah deret, apa saja, tetapi kita semua tinggal di dalam sebuah rumah. Saudara kekasih, apakah saudara menyadari sebuah rumah punya dimensi jasmani dan punya juga dimensi rohani? Dimensi jasmani, yaitu bangunan, tembok, dinding, eternit, genteng, dan lain sebagainya. Sedangkan dimensi rohani dari sebuah rumah adalah kehangatannya, cinta kasih kebersamaan yang ada di dalamnya, yang tidak ditentukan oleh bangunan fisik rumah itu, tetapi dari kekayaan rohani yang dimiliki oleh penghuninya. Mari kita merenungkan hal ini lebih jauh dengan membaca firman Tuhan dari Amsal 24 ayat 3 dan 4. Amsal 24 ayat 3 dan 4, saya bacakan demikian. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Demikian firman Tuhan. Sebuah rumah punya arti jasmani, punya arti fisik, dalam bahasa Inggris disebut house. Tetapi aspek non-fisik tadi, seperti kebersamaan, kehangatan, cinta kasih di dalamnya itu, disebut home. Jadi ada dua arti tentang rumah. Kalau kita baca iklan koran, dijual sebuah rumah, maka rumah di sini berarti bangunan fisik. Tetapi apabila seorang tuan rumah berkata kepada tamunya, anggaplah rumah ini seperti rumah sendiri, maka yang dimaksudkannya bukan bangunan fisiknya, tetapi arti non-fisik dari rumah itu agar tamu merasa kerasan, merasa nyaman seperti di rumahnya sendiri. Inilah yang disebut home. Jadi dalam bahasa Inggris dibedakan antara house, fisik dari bangunan itu, dan home, non-fisik dari sebuah bangunan. Apa beda antara house dan home? Saya pernah berkunjung ke sebuah rumah yang punya 250 kamar, letaknya beberapa jam perjalanan naik mobil dari rumah menantu saya di Amerika Serikat. Secara keseluruhan,
Kesan saya, bangunan ini adalah bangunan yang indah, dikelilingi taman-taman yang cantik. Ada kebun anggur di sekitarnya. Ruangan kamar dipenuhi perabotan antik, lukisan-lukisan cat minyak tergantung di dinding, ornamen klasik, lampu-lampu kristal, dan sebagainya. Rumah besar ini pada zaman dulu dimiliki oleh keluarga Vanderbilt, seorang yang kaya raya pada zamannya. Rumah ini direncanakan oleh arsitek-arsitek kenamaan pada waktu itu. Ada ruangan besar seperti aula di tengah rumah, dipergunakan sebagai tempat menjamu para tamu atau menyelenggarakan sebuah pesta. Saya membayangkan dalam ruangan anggun itu, bagaimana waktu dulu berkumpul para tuan dan nyonya dalam pakaian yang cantik, indah, formal, dan anggun, berbicara masing-masing dengan suara yang halus, menjaga penampilan. Ada yang mengatakan, suasana seperti itu tampaknya kaku, dibuat-buat seolah-olah kita sedang berada dalam sebuah museum. Ya, memang benar, rumah ini sekarang diperlakukan sebagai sebuah museum. Hanya untuk dilihat, bukan untuk tempat tinggal yang sebenarnya. Rumah besar ini, walau indah, walau punya 250 kamar, bukan sebuah home, tetapi sebuah house. Putri saya, Natalia, mengatakan, menurut dia, home adalah rumah salah seorang bibinya, walau kecil, penuh dengan kehangatan. Ketika ia berkunjung ke rumah itu, ia selalu mendapat sambutan yang hangat. Mari anakku, mari anakku. Kemudian ia bebas bergerak dari depan sampai ke belakang, mengambil segelas air di dapur, duduk di kursi melonjorkan kaki, duduk seenaknya, kemudian menyampaikan keluh kesah, berbicara tentang ini dan itu. Sebuah rumah yang disebut home selalu mengundang kita untuk datang dan datang kembali ke dalamnya. Berbeda dengan sebuah house, sekali melihatnya sudah cukup. Sekali kita melihat rumah besar keluarga Vanderbilt, itu sudah cukup. Tetapi selalu ada tarikan untuk datang ke dalam sebuah rumah yang disebut home. Seorang keponakan saya yang tinggal bersama orang tua di Bandung mendapat pekerjaan dan mengikuti pelatihan di Jakarta. Pelatihan berbeda dengan keadaan di rumah. Segala sesuatu diurus seperti sebuah hotel. Makan, minum, snack, cuci pakaian, setrika, membersihkan kamar, semuanya sudah ada yang mengurus. Tetapi begitu ada kesempatan libur, ia segera pulang kembali ke Bandung. Padahal di Bandung, ia juga harus ikut bekerja membersihkan rumah. Kenapa ia segera pergi ke rumah orang tua? Karena ada tarikan dari sebuah rumah. Ada kehangatan, cinta kasih, kebersamaan bersama bapa, ibu, dan saudara. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, apakah kita perlu membangun rumah yang dikatakan house atau membangun rumah yang disebut home? Tentu dua-duanya. Semua keluarga tentu rindu punya rumah yang dimiliki sendiri. Di kota di mana kita tinggal, kita bisa menemukan baik rumah-rumah mewah, tetapi juga rumah-rumah kumuh. Di Jakarta misalnya, saya pernah masuk rumah seorang pengusaha terkenal, rumah indah, ada kolam, taman, lantai marmer, dan harganya pastilah puluhan miliar rupiah. Tetapi di bagian kota lain, dekat tempat pelayanan kami, di sana ada para pemulung yang tinggal dalam rumah-rumah yang dibuat dari kardus kayu. Di Jakarta dan kota-kota besar lain, tampaknya berlaku ungkapan, siapa Anda ditentukan oleh bagaimana rumah Anda. Oleh karena itu orang kaya, pengusaha, pejabat, berusaha membangun rumah-rumah besar dan mewah, sehingga mereka bisa mempertontonkan keberhasilan hidup lewat rumah yang mereka tinggal. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, kalau Tuhan menganugerahkan sebuah rumah bagi kita, puji Tuhan. Tetapi saya ingin mengingatkan, agar hati-hati tentang hal ini. Jangan oleh karena kerinduan kita mendapatkan rumah atau materi atau benda, kita tertipu oleh si iblis, masuk perangkap. Ada 3 perangkap yang dipasang si iblis: perangkap kemiskinan, perangkap kekayaan, dan perangkap ketinggian hati. Saya coba menjelaskannya secara ringkas. Yang pertama, perangkap kemiskinan. Perangkap kemiskinan adalah perangkap yang digunakan oleh si iblis agar manusia menyangkal Tuhan. Pada waktu kita dalam keadaan terpuruk,
kekurangan, iblis menggoda agar kita mengambil jalan pintas mengatasi keterpurukan kita dengan berbuat kejahatan, merampok, atau mencuri misal. Tidak jarang orang-orang Kristen juga masuk dalam perangkap ini, perangkap kemiskinan. Yang kedua, perangkap kekayaan, yaitu godaan kekayaan. Iblis menggoda lewat tempat-tempat hiburan, emas, perak, berlian, permata, sehingga orang tergoda meninggalkan jalan Tuhan. Barangkali kita ada mendengar tentang keluarga atau teman yang harus meninggalkan rumah mereka, hidup dalam pelarian karena tidak mampu bayar hutang. Pastilah mereka itu digoda dunia ini sehingga mereka mengambil usaha spekulasi lebih besar pasak daripada tiang, belanja lebih dari kemampuan. Perangkap ketiga, perangkap ketinggian hati, dipasang oleh iblis agar kita merasa lebih hebat, lebih superior, lebih tinggi dari saudara-saudara yang lain. Ketiga strategi ini adalah strategi iblis yang tidak pernah berubah semenjak dunia diciptakan oleh Tuhan. Yesus sendiri, Tuhan yang menjelma menjadi manusia, dicobai oleh iblis dengan strategi yang sama. Pada waktu Yesus lapar, sesudah berpuasa 40 hari di padang gurun, si iblis memintanya untuk menjadikan batu menjadi roti. Yesus mengatakan, manusia tidak hanya hidup dari roti, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ini adalah perangkap kemiskinan yang saya sebutkan tadi. Kemudian, si iblis membawa Yesus ke bebungan bait Allah dan mengatakan, lompatlah, maka malaikat-malaikat akan menatangmu. Yesus mengatakan, ada tertulis, jangan cobai Tuhan Allahmu. Inilah perangkap ketinggian hati tadi. Oleh karena kita sudah menjadi anak Tuhan, anak Allah, seolah-olah kita bisa melakukan apa saja sekehendak kita. Terakhir, si iblis membawa Yesus ke tempat tinggi, memperlihatkan semua dunia ini dengan kemegahannya, dan mengatakan, ini semua akan dimiliki oleh Yesus apabila ia menyembah si iblis. Pada saat itulah Yesus mengatakan, enyahlah iblis, karena hanya Tuhan Allah yang harus disembah. Inilah yang saya sebutkan tadi sebagai perangkap kekayaan. Ketiga perangkap itu kelihatan nyata di tengah-tengah kehidupan yang semakin materialistik. Semua orang sekarang berlomba-lomba mencari kekayaan, harta benda, dan materi. Dalam keadaan masyarakat seperti ini, kita merindukan hadirnya tokoh-tokoh yang bisa memberi teladan hidup sederhana. Seorang tokoh ideal tentu saja Yesus Kristus. Yesus yang walau sebenarnya adalah Tuhan pencipta langit, bumi, dan segenap isinya. Pemilik dari segala sesuatu yang kelihatan dan tidak kelihatan. Tetapi dalam hidup pelayanannya di dunia ini, ia hidup seperti orang miskin. Tidak punya rumah sendiri, tidak punya harta benda. Ia tidak punya banyak pakaian. Yesus adalah tokoh sangat sederhana. Seorang bapak bangsa India yang bernama Mahatma Gandhi sampai sekarang masih dikenang banyak orang karena ia hidup sederhana, tidak membeli pakaian di toko, tetapi ia mengambil benang menenun sendiri pakaiannya. Gandhi sebenarnya berasal dari keluarga kaya. Dia adalah salah seorang dari beberapa saja yang bisa mengikuti pendidikan tinggi di Inggris. Ia seorang ahli hukum, pernah buka praktek di Afrika Selatan. Tetapi ketika ia tiba di negerinya India, ia melupakan kekayaan pribadi, kepentingan pribadi, mengambil keputusan menjadi seorang sederhana. Ia bukan pemeluk agama Kristen, tetapi menurut cerita, sikap hidupnya banyak dipengaruhi oleh khotbah Yesus di bukit. Dengan ajarannya memberi perlawanan kepada penjajah tanpa kekerasan, ia memenangkan hati jutaan rakyat India. Alangkah indahnya saudara, apabila di Indonesia ada tokoh-tokoh, pimpinan-pimpinan, negarawan-negarawan kita yang memiliki hati seperti Gandhi. Barangkali ia seorang yang kaya, barangkali jabatannya tinggi, tetapi memilih hidup sederhana, bersimpati dengan sebagian besar rakyatnya yang masih hidup dalam berbagai kekurangan dan kemiskinan. Alangkah indahnya saudara, apabila tokoh-tokoh di negeri kita tidak hanya hidup sederhana dalam ucapan-ucapan, tetapi betul-betul melaksanakannya sungguh-sungguh dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga rakyat di negeri kita ini
Tidak lagi hidup jor-joran, pamer harta dan benda. Kita rindu tokoh-tokoh, pejabat-pejabat Kristen, dimanapun mereka melayani, di partai politik, di pemerintahan, dalam dunia usaha, perlu menunjukkan keteladanan. Hidup dalam keprihatinan bersama bagian terbesar rakyat Indonesia yang sedang membangun. Berhentilah kita mengkritik pejabat-pejabat dan pemerintah kita. Lebih baik mendoakan mereka. Doa lebih penting daripada saling melempar tuduhan dan tanggung jawab. Saudara kekasih, maukah saudara bersama-sama kita menangisi, mendoakan bangsa kita, mendoakan masyarakat kita, mendoakan pemimpin kita, sehingga belas kasihan turun atas bangsa kita. Tuhan akan mencurahkan berkat-Nya dalam pembangunan bangsa kita. Saya percaya kalau kita melakukan hal seperti ini, Tuhan Yesus senang sekali. Kita pasti mendapatkan keteduhan, kedamaian dalam hati kita. Ada amin saudara? Puji Tuhan, puji Tuhan. Baik, saya kembali lagi pada tema tentang pembangunan rumah yang disebut home. Kalau rumah secara fisik dibangun dengan batu, pasir, semen, dan lain sebagainya, maka pembangunan sebuah rumah yang disebut home dijelaskan tadi dalam Amsal 24 ayat 3. Saya bacakan sekali lagi. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan. Home didirikan dengan hikmat. Hikmat yang ditulis dalam kitab Amsal, Mazmur, dan kitab-kitab lainnya selalu berhubungan dengan firman Tuhan. Hikmat sama dengan firman Tuhan. Mari kita membangun rumah tinggal yang hangat, penuh cinta kasih dengan firman Tuhan. Yesus berkata dalam Matius 7 ayat 24 sampai dengan 27 demikian. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Apa yang dapat kita pahami dari perkataan-perkataan Yesus ini? Tidak cukup hanya mendengarkan firman Tuhan. Memang mendengarkan firman Tuhan itu menyenangkan. Khotbah-khotbah menarik hati. Tetapi kalau itu sebatas pada hanya mendengar tanpa kita melakukannya, maka firman Tuhan itu tidak ada manfaatnya sama sekali. Yesus mengatakan rumah yang disebut home dibangun berdasarkan firman Tuhan. Kita mendengarkan firman Tuhan dan lakukanlah itu dalam hidup kita. Sebalik, apabila kita dengar firman Tuhan, tetapi tidak melakukannya, kita sama saja dengan membangun rumah di atas pasir. Pada waktu terjadi gejolak besar, pergumulan yang besar dalam hidup kita, bisa jadi kita akan terpukul dengan hebat. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, menjadi pelaku firman, artinya menjadi pengikut Kristus. Pada waktu kita percaya Yesus Kristus adalah Tuhan, Juru Selamat dan Raja kita, kita mendapatkan anugerah keselamatan secara cuma-cuma. Tetapi ada harga yang harus dibayar untuk menjadi pengikut Kristus. Yesus mengatakan, siapa yang hendak mengikut aku, ia harus menyangkal diri dan memikul salibnya setiap hari. Itulah harga yang harus kita bayar. Sangkal diri, pikul salib setiap hari. Tetapi ini semua bukan suatu beban yang berat, karena Yesus sendiri memampukan kita. Kehangatan, cinta kasih, kebersamaan dalam sebuah rumah tidak ditentukan oleh besar kecilnya rumah itu, oleh mahal murahnya sebuah rumah, dan tidak juga ditentukan oleh lokasi dimanapun rumah itu berada. Apakah rumah itu milik sendiri, rumah yang disewa, rumah gedung atau rumah petak? Kalau Roh Kudus ada di sana, tinggal dalam hati penghuni rumah itu, pasti rumah itu dipenuhi oleh kehangatan cinta kasih. Rumah itu adalah sebuah home yang sebenar. Dalam Amsal 24 ayat 4 dikatakan, dan dengan pengertian, kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik.
Dalam sebuah koran beberapa waktu yang lalu, ada tulisan tentang karya arsitektur menarik tentang rumah seorang pejabat partai politik di kawasan elit Jakarta. Ada kolam renang, taman yang asri, ruangan fitness, ruang tamu, dan lain-lain. Demikian juga sebuah rumah yang disebut home. Dalam rumah itu ada ruang untuk doa. Penghuninya memanjatkan doa, sehingga rumah itu disebut juga sebagai rumah doa. Di dalam rumah ada ruangan membaca firman Tuhan. Ada ruang untuk bersekutu, sehingga rumah itu disebut juga rumah persekutuan. Setiap orang yang datang ke rumah itu dapat merasakan ada kehangatan. Ada tamu datang yang berbeban berat mendapatkan kelegaan. Ada berkat bagi tamu-tamu yang datang, sehingga rumah itu disebut juga sebagai rumah berkat. Rumah yang disebut home adalah rumah doa, rumah persekutuan, dan rumah berkat. Saudara barangkali tidak punya harta benda materi yang banyak, tetapi sesuatu yang sangat mahal didambakan oleh manusia yang hidup di dunia ini adalah sebuah rumah yang disebut home, menjadi milik kita karena kita adalah pengikut Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, rumah home adalah sebuah gambaran tidak sempurna dari rumah yang disediakan Yesus di kerajaan sorga. Betapa bagus dan indah pun rumah kita di dunia ini adalah sebuah rumah sementara. Rumah kita yang sebenarnya ada di dalam kerajaan sorga. Pada suatu waktu nanti, trompet berbunyi, Yesus datang diiringi oleh bala tentara malaikat yang besar jumlahnya. Ia menyambut kita di awan-awan. Kita memasuki rumah yang disediakan oleh Yesus. Rumah itu sangat indah, saudara. Tidak bisa dibandingkan dengan rumah yang kita diami sekarang di bumi ini. Sambil menunggu peristiwa itu terjadi, marilah kita tetap hidup dalam sukacita, damai, dan sejahtera. Tuhan Yesus memberkati kita semua beserta keluarga berlimpah-limpah. Bagi saudara yang disentuh oleh firman Tuhan, dijamah oleh Roh Kudus, sehingga menyadari dosa-dosa jalan tersesat selama ini, saudara sungguh-sungguh ingin bertobat, ikuti saya mengucapkan sebuah doa sederhana. Tuhan Yesus, firman-Mu, Roh-Mu yang kudus menjamah hatiku. Aku menyadari dosa-dosa jalan tersesat selama ini. Ampuni aku, pimpin hidupku dalam perjalanan hidup ke depan ini. Haleluya, haleluya, amin. Bagi saudara yang sakit, tumpangkan tangan di bagian tubuh yang sakit, atau pusatkan hati dan perhatian pada penyakit itu, apapun bentuk dan manifestasinya. Saya akan berdoa untuk saudara. Tuhan Yesus, seturut dengan firman-Mu, dalam pekabaran Injil ada kuasa dan mujizat, termasuk penyembuhan. Sembuhkanlah saudara-saudara yang sakit yang sedang mendengarkan siaran ini. Haleluya, haleluya, amin. Bagi saudara yang punya akar pahit luka jiwa, tidak bisa melupakan seorang atau beberapa orang yang menyakiti hati saudara begitu rupa, dan saudara tidak bisa memaafkannya. Saya rindu berdoa bagi saudara. Tuhan Yesus, lawat saudara-saudara yang punya luka jiwa. Mereka tidak bisa mencabutnya, kami tidak bisa mencabutnya, tetapi Yesus, Engkau bisa dalam kuat kuasa Roh Kudus. Cabutkanlah akar pahit itu. Haleluya, haleluya, amin. Akhirnya, hamba berdoa bagi semua pendengar siaran ini, dimanapun mereka berada. Berkati secara pribadi dan keluarga. Berkati usaha pekerjaan, studi pelayanan, dan kegiatan mereka. Terpujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal. Haleluya, haleluya, amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Remedi Prangin Angin MD. Pendengar dapat mengirimkan pokok-pokok doa kepada Suara Pertobatan, alamat email suarapertobatan@gmail.com, suarapertobatan@gmail.com, SMS atau telepon di pesawat 021 7005 8400, 021 7005 8400. Sampai jumpa pekan depan pada hari dan jam yang sama. Tuhan Yesus memberkati.